teman-teman, perkenalkan nama saya Inayatun Nur Aini dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, jurusan Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Saya praktikan genetika pertanian golongan A4. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan sebuah persilangan, yaitu antara terong ungu dengan terong hijau. Penasaran kan dengan kelanjutannya? Yuk simak video berikut ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses persilangan diantaranya adalah kertas HVS sebagai alas untuk menaruh benang sari, pinset untuk melaksanakan kastrasi dan emaskulasi, pena untuk menulis label persilangan, selotip untuk merekatkan plastik penutup, label sebagai tanda persilangan, plastik untuk melindungi persilangan dari penyerbukan yang lain, serta gunting untuk memotong plastik dan juga selotip apabila dibutuhkan. Pada tanggal 2 Mei 2022, saya telah melakukan persilangan tanaman antara terong ungu dengan terong hijau di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Terong ungu dipilih sebagai tetua betina, sedangkan terong hijau dipilih sebagai tetua jantan. Bunga terong termasuk ke dalam bunga sempurna karena memiliki alat kelamin betina atau putik dan alat kelamin jantan atau benang sari dalam satu bunga. Selain itu, bunga terong juga termasuk dalam bunga lengkap karena memiliki 4 organ utama, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari. Putik dan benang sari pada bunga terong matang bersamaan, sehingga bunga tersebut umumnya mengalami penyerbukan sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyerbukan silang karena mahkota bunga tidak menghalangi ataupun mengelilingi putik dan benang sari. Penyerbukan silang tersebut dapat terjadi karena perantara angin ataupun manusia. Oleh karena itu, bunga terong dapat disebut sebagai bunga autogami karena dapat melakukan pembuahan dan juga penyerbukan sendiri, serta alogami karena dapat melakukan pembuahan serta penyerbukan silang. Untuk melakukan persilangan tanaman, ada beberapa langkah yang perlu diikuti. Pertama, sehari sebelum persilangan, dipilih tetua betina atau bunga terong ungu yang masih kuncup untuk memastikan bahwa putik bunga tersebut belum diserbuki. Kedua, dilakukan kastrasi pada tetua betina atau terong ungu. Kastrasi tersebut bertujuan untuk menghilangkan organ bunga yang dirasa menghalangi atau mengganggu proses persilangan seperti mahkota bunga. Yang ketiga, dilakukan emaskulasi pada tetua betina. Emaskulasi adalah proses untuk menghilangkan alat kelamin jantan atau benang sari dari tetua betina agar tetua betina tidak mengalami penyerbukan sendiri. Selanjutnya, bunga ditutup dengan plastik untuk menghindari penyerbukan yang tidak diharapkan dan agar putik reseptif. Hari berikutnya, dipilih tetua jantan atau bunga terong hijau yang masih memiliki polen atau tidak kosong. Kemudian, kotak sari yang didapatkan disobek untuk diambil serbuk sarinya. Putik yang telah reseptif diserbuki dengan serbuk sari perlahan sambil dipastikan bahwa serbuk sari benar-benar ada pada kepala putik. Hasil persilangan tersebut ditutup kembali dengan plastik agar tidak terjadi penyerbukan lain ataupun gangguan yang tidak diharapkan.
serta diberi label sebagai penanda persilangan. 3 minggu berikutnya, hasil persilangan dapat diketahui dan persilangan berhasil mengalami pembuahan. Namun, karena pengaruh cuaca yang tidak menentu serta penyakit yang diindikasi sebagai layu fusarium oleh petani setempat, menyebabkan tanaman terong tidak tumbuh dengan baik, sehingga tanaman layu dan rusak yang berdampak lebih lanjut pada hasil pembuahan yang tidak maksimal. Begitulah cara ataupun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan persilangan antara terong ungu dengan terong hijau. Semoga bermanfaat. Terima kasih.